inilah kemudian yang kita janjikan di dalam sidang firman kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah adalah memberikan kami kekuatan untuk menghafalkan hal yang besar. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan berjumpa Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan bijaksana. Di dalam firman Allah yang hidup, kami mendengarnya di dalam nama Tuhan Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan amin. Makanya lalu di dalam gereja kami saya berbicara tentang Kristen formalitas. Banyak orang percaya yang menjadikan Kristen hanya sebagai kedok atau topeng, dijadikan sebagai pemuas nafsu untuk mencapaikan sesuatu. Agama Kristen, tetapi hidupnya bukan Kristen. Ya, agamanya Kristen, katanya Kristen, tapi hidupnya bukan Kristen. Intermezzo dulu, Matius 24 ayat 3 sampai ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu, Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, lalu apa? Datanglah murid-muridnya kepadanya. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Saudara dengar baik-baik bahwa pada waktu Yesus duduk di bukit Zaitun, tiba-tiba datanglah murid-muridnya. Saya percaya murid-murid ini adalah orang Kristen. Dia adalah orang percaya, dia adalah orang Kristen. Maka itu dia datang kepada Yesus. Yang notabene ada sama dengan dia. Untuk apa sih dia? Untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, untuk berdiskusi. Jadi ada satu hal yang penting menurut murid-muridnya, bahwa bangsa itu pada waktu Yesus ada di bukit Zaitun, murid-murid itu udah bilang, kesempatan ini ada Yesus. Ya, saya ingin temui Yesus, karena ada sesuatu yang saya ingin diskusikan, ada sesuatu yang penting dalam hidupnya dia. It's a very important. Sampai murid-murid ini nggak bisa tidur, saudara. Maka itu dia bilang ini hal yang penting sekali, yang saya harus sampaikan kepada Yesus. Maka itu dia datang ke Yesus adalah orang yang tepat sekali. Kenapa? Sama, dia Kristen, Yesus juga Kristen juga. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Ya. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kok ternyata permasalahannya adalah dia mau nanyain tentang akhir zamannya kapan. Jadi gini, dia datang kepada Yesus, dia berdiskusi kepada Yesus, karena Yesus pasti punya jawaban. Menurut dia. Habis itu dia bilang, bahwa katakan kepada kami bila mana hal itu terjadi, dan apakah kedatanganmu, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia. Ternyata yang membuat dia nggak bisa tidur adalah dia mau nanya, Yesus, kapan kiamat? Intinya itu. Dia mau nanya bahwa kapan sih hal itu akan terjadi? Akhir zaman itu kapan? Kapan itu kiamat? Kapan kedatanganmu? Tandanya apa? Tanda kesudahan dunia itu apa? Stres, gak bisa tidur. Maka itu dia pas Yesus ada di bukit Zaitun, dia tanya, Oma, ini pertanyaan bodoh. Saya bilang pertanyaan bodoh. Yes, ini pertanyaan sangat bodoh sekali. Dia nanya sama Yesus. Ya, tanya begini, katakan kepada kami, Tuhan Yesus, bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dia melihat bahwa kiamatnya kapan. Tapi dia tidak tanya, bagaimana saya menyikapi kesiapan saya untuk hadir. Itu benar, dia hanya. Yang dia tanya kapan kiamatnya. Hari ini saya mau bilang, banyak orang Kristen hari ini, sesuatu yang dilihat oleh matanya dia tanya. Yang paling penting adalah satu, nanya sama Yesus, bagaimana saya mempersiapkan pada waktu engkau datang, aku ada di sana. Ini penting buat saya, ini penting buat kita. Hari kiamat kapan tidak penting buat saya. Yang terpenting pada waktu hari kiamat ada, saya ada bersama-sama Tuhan. Dan saya dijemput sama Tuhan. Saya bilang, ada lecture, yes, saya percaya lecture. Ada seminarnya semuanya, saya bilang lecture semua. Bagus, saya bilang akhir zaman bagus. Tapi bagi saya cuma satu, nggak penting lecture-nya, nggak penting akhir zamannya. Tetapi pada waktu akhir zaman itu ada, Yesus jemput, saya siap untuk saya bisa masuk dalam rancangan Tuhan. Kita banyak pertanyaan yang nggak penting buat kita. Ini buat kita sakit nggak bisa tidur ya. Tanya itu kenapa? Hari kiamatnya kapan Tuhan? Kesudahan dunia kapan Tuhan? Tandanya apa? Tapi nggak mempersiapkan diri. Kalau saya saat itu ada, saya bertanya itu. Saya bilang, bagaimana Tuhan agar saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Dan waktu engkau datang, saya ada dan saya siap menjemput engkau. Itu yang penting buat saya. Akhir zaman kapan nggak penting buat saya. Kapanpun bisa terjadi. Ini nggak bisa. Murid-murid itu adalah rasul. Rasul tapi punya pemikiran aneh sekali. Pemikirannya apa? Dia melihat bahwa kiamatnya kapan sih? Kenapa? Karena jadi kalau dia tahu hari kiamatnya kapan, dia prediction. Misalnya kiamatnya 2024 akhir. Saya percaya. Kalau 2024 akhir, yaitu di 21 Desember 2024, saya yakin banget. Saudara doa dulu ini pasti. Mungkin gitu. Kalau perlu sampai sampo, sampai begini tuh. Doanya udah beda, udah bukan belum lagi. Ini udah sampai begini tuh. Itu
Yesus pasti datang. Ini murid-murid rasul hebat ini. Nanya kan pertanyaan bodoh. Makanya itu Paulus bilang, gitu, Galatia bilang, hai kamu orang-orang bodoh. Kenapa? Karena satu, nanyanya aja bodoh ini. Ini pertanyaan bodoh ini. Lalu dia nanya, bagaimana Tuhan mempersiapkan diri sebelum kedatangan? Penting buat saya. Hari kiamatnya nggak penting. Tapi bagaimana saya mempersiapkan diri di hari kiamat sebelum kedatangan? Aku tidak tahu kapan, tapi yang pasti aku selalu siap di hadapan. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah. Waspadalah, berjaga-jagalah, bersiap dirilah. Jadi apa? Yang harus kau lakukan persiapan dirimu, bukan tanggalnya. Jelas Yesus bilang, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, waspadalah. Kenapa? Aku bisa datang kapanpun juga. Tapi yang penting adalah engkau siap kalau kamu datang. Kalau kau tidak siap, percuma nanyain tanggal. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti saudara, Yesus bilang, hati-hati loh. Akan ada banyak orang yang menyesatkan kita. Akan ada penyesatan. Penyesatan bagaimana Pak? Penyesatan di dalam orang-orang Kristen. Banyak orang ini tersesat. Karena apa? Karena pertanyaan itu yang menyesatkan. Makanya sekarang seminar akhir zaman luar biasa. Post tribulation, tribulation, pre tribulation. Saya belajar semua. Saya belajar semua itu semuanya akhir zaman. Udah putih, udah hitam, udah merah, udah ungu, semuanya pokoknya ada budak semuanya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Penyesatan yang seperti apa? Firman Tuhan bilang di dalam nomor 5, di ayat yang kelima dia jelaskan lagi. Penyesatan seperti apa sih Tuhan? Nomor 5, perhatikan baik-baik. Apa? Coba. Sebab banyak orang datang. Ada satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, tapi banyak komunitasnya, banyak juga orang-orang itu yang bikin gereja juga, bikin komunitas juga, bikin persekutuan doa juga, bikin semua segala sesuatu yang rohani. Saudara, sebab banyak orang, sangat banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Sampai Alkitab tidak bisa menghitungnya. Saudara lihat kalau di dalam Alkitab bisa dihitung, dia tulisnya 1000 orang. 10.000 orang, itu bisa dihitung. Ini penulis Alkitab bilang sangat banyak banget. Jadi apa? Sampai nggak bisa dihitung. Bayangin, pengetahuan otak nggak bisa dihitung. Itu berapa banyak? Jadi sampai kamu nggak bisa hitung, orangnya banyak banget. Apa itu orang? Menyesatkan. Sebab apa? Banyak orang akan datang. Banyak orang yang tidak terhitung, hitungannya sangat banyak banget. Terus dengan memakai namaku. Datang dengan memakai nama Tuhan berarti ada banyak orang yang pakai nama Tuhan, ada banyak orang yang pakai nama Yesus, ada banyak orang yang pakai nama Kristus. Yang siap firman juga, firmannya atas dasarnya Yesus. Namanya nama Yesus. Terus apa? Dan berkata, akulah Mesias. Akulah Mesias, akulah yang paling hebat, akulah yang paling jago, akulah yang paling luar biasa. Sombongan mulai muncul. Penyesatan. Hati-hati. Pakai nama siapa? Pakai nama Yesus. Bukan nama Andre Christian. Saya kalau khotbah nih sekarang pakai nama Andre Christian, digebukin saya sama saudara, pegatin saya. Iya tidak? Pakainya nama Yesus supaya apa? Tidak digebukin. Ada di mana? Di gereja. Kalau di masjid digebukin saya. Iya kan? Ini komunitas besar ini, nggak terhitung ini. Alkitab sampai nggak bisa hitung. Penyesatannya terlalu banyak. Pakai nama Yesus, bilang dia adalah Mesias. Tapi pakai nama Yesus. Ini Kristen, orang Kristen. Tapi cuma formalitas. Kristen KW, Kristen-Kristenan, jadi jadian. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang lagi. Bayangin, ada orang yang akan pakai namaku, banyak orang yang akan pakai namaku, menyesatkan apa? Satu orang? No. Dua orang? No. Tiga orang? No. Tidak terhingga orang ini sesat. Yang nyesatin banyak, yang kena kesesatan juga banyak. Sampai nggak bisa hitung. Alkitab nggak bisa hitung. Pengetahuan, otak, matematika nggak bisa ngitung loh. Banyak banget, luar biasa. Bagaimana Pak? Yes. Apa itu? Sakit. Yang apa? Yang tidak sesuai dengan firman. Karena itu setiap pengajaran, apapun juga yang tidak sesuai dengan firman, tolak semua. Amin.
Indikatornya apa, Pak? Indikatornya gampang, sederhana. Saya beritahukan kepada saudara. Indikatornya adalah apa yang Yesus lakukan, dia lakukan, tidak sesat. Apa yang dia lakukan, Yesus tidak lakukan, sesat. Indikatornya gampang, mudah sekali. Tidak lakukan, Anda jangan lakukan. Saya melakukan, Yesus tidak lakukan, Anda sesat. Amin. Di luar Yesus sesat. Amin. Indikatornya itu. Kenapa? Penyesalan sangat banyak sekali. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan, baik-baik ya. Mengatakan apa sih? Bahwa ia ada di dalam dia, dia pakai nama Yesus, dia adalah orang Kristen, dia adalah ke gereja, dia adalah seorang WR, dia adalah seorang singer, pemain musik. Dia mungkin juga si pendeta yang berkhotbah itu, para pelayan-pelayan, semuanya seluruhnya. Terus ia wajib hidup. Ia wajib hidup. Ia wajib hidup. Gak bisa tidak hidup. Dia wajib hidup. Hidup yang apa? Yang sama, yang persis, yang selaras. Seperti apa? Seperti Kristus telah hidup. Seperti Kristus telah hidup. Oh maaf. Firman Tuhan tidak. Kalau lu ngaku orang Kristen, kalau lu ngaku orang percaya, kalau lu ngaku bahwa lu adalah ada di dalam gereja, dan lu bisa khotbah, dan lu bisa pemain musik, dan lu bisa WR, bikin puji-pujian dan semuanya. Firman Tuhan tidak. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Kalau enggak, sorry. Menyesatnya dia udah jelas. Banyak menyesat. Maka itu jadi orang Kristen. Terima keselamatan, yes. Luar biasa. Kenapa sih Tuhan bisa memberikan keselamatan buat kita? Kasih Allah. Baik-baik ya, tanpa syarat. Ini mohon maaf. Untuk selamat masuk ke kerajaan sorga. Syaratnya apa, Pak? Nih syaratnya. Apa? Wajib hidup. Tidak bisa tidak. Pak, saya mau jadi orang Kristen, Pak. Tapi saya nggak mau hidup dari Kristus, Pak. Berarti Anda nggak usah jadi orang Kristen. Saya coret Anda dari buku kehidupan. Karena orang yang ditulis dalam buku kehidupan, dia wajib hidup seperti Kristus hidup dalam hidupnya dia. Makanya jadi orang Kristen doa kagak pernah. Jadi orang Kristen menyembah kagak pernah. Menyembah lagu udah diulang-ulang. Lama ini. Dengan khotbah malas. Anda bukan orang Kristen kelihatan. Anda orang dunia. Keluarlah dari orang Kristen. Orang Kristen beda. Orang Kristen bilang wajib hidup seperti hidup. Kalau Anda nggak bisa hidup Kristus, pintu di luar masih lebar. Anda bisa keluar dengan baik. Wahyu 9 ayat 20. Coba. Tetapi manusia lain. Berarti kemungkinan besar manusia lain itu bukan saudara, tapi ada manusia lain. Kenapa? Karena saudara bukan manusia. Tahu nggak? Siapa yang di sini yang manusia? Nah, ini kagak tahu. Anda ngira Anda manusia. Bodoh. Kalau Anda ngira Anda manusia, bodoh itu. Orang yang bodoh, yang terbodoh, yang berada dalam kebodohan. Kalau Anda ngira bahwa Anda manusia, bodoh. Anda bukan manusia. Itu bukan manusia, saya apa Pak? Orang Pak. Atau orang utang Pak. Terserahlah. Tapi saya bilang bahwa saudara saya bukan manusia. Yang manusia orang lain. Saudara saya siapa? Saudara saya adalah anak Allah. Anak aku sudah diangkat menjadi anak Allah, bukan manusia. Beda anak Allah sama manusia. Anda harus bedakan ini. Kapan nanti saya tambahkan posisi anak Allah namanya. Anda diangkat menjadi anak Allah. Anda diangkat bukan menjadi anak angkatnya Allah. Beda ya. Anak angkatnya Allah sama anak Allah itu beda. Amin. Yesus juga bukan manusia. Maka itu dia bilang apa? Anak manusia. Anak manusia. Bukan manusia. Yesus adalah anak Allah. Saudara bukan manusia. Anda adalah anak Allah. Dari benih Allah timbullah saudara. Engkau diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. Diciptakan di dalam Kristus. Nah, dengan engkau diciptakan di dalam Kristus, engkau diangkat menjadi anak Allah. Jadi engkau bukan manusia. Manusia terbatas. Anak Allah tidak terbatas. Kenapa? Anak Allah tidak terbatas. Kenapa? Nah, karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat saudara tidak terbatas. Maka itu engkau anak Allah. Maka orang bilang bahwa maka itu Pak, kita manusia Pak. Saya bilang, enggak bukan manusia. Bodoh Pak, kalau kau bilang manusia bodoh itu. Kami manusia Pak, masih punya emosi Pak. Betul, manusia masih punya emosi. Tapi anak Allah tidak punya emosi lagi. Kenapa? Hidupnya hidup Kristus. Tetapi manusia lain yaitu bukan saudara pasti. Kenapa? Karena saudara adalah anak Allah. Saudara adalah bukan manusia. Loh.
yang tidak mati oleh malapetaka itu, yang tidak mati oleh malapetaka itu, terus tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka, lalu mereka tidak berhenti menyembah roh jahat. mereka, si manusia lain itu, dia bukan anak Allah. Manusia lain bukan anak Allah, bukan saudara, bukan orang Kristen. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat. Tidak pernah berhenti, tidak berhenti untuk apa? Nyembah roh jahat. Disuruh cuti. Manusia lain, udah lu ngapain nyembah roh jahat terus? Udah cutilah, cutilah. Kita refreshing ke Ancol. Manusia lain bilang, enggak, saya nggak mau, berhenti nyembah roh jahat. Kenapa? Karena saya dengan roh jahat udah menjadi satu. Udah, manusia lain, tolonglah, berhentilah, kamu capek loh, nyembah roh jahat terus lah. Enggak, sekarang saya bilang enggak. Cutinya buat kamu aja. Hebat ini, manusia lain gila ini. Manusia gila ini. Gila dalam roh jahat ini. Sakit udah nempelnya, saudara. Udah mau disuruh berhenti aja, nggak mau. Kalau kita beda, kita masih ada kapal selam, sah. Ada, sah. Muncul dia, ada. Besoknya ada, shh. Kemana kamu? Iya, kawinan anak Pak, itu anak kawin. Kawin anak Pak, jadi kita harus datang Pak, supaya anaknya ibadah dulu baru kawin. Kenapa harus ibadahnya digeser? Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita bilang, yang terutama di dalam hidup ini siapa? Meninggikan, memuliakan nama Yesus. Bohong. Kenapa bohong? Pak, sorry Pak, hari ini saya tidak bisa ke gereja Pak. Kenapa kagak bisa ke gereja? Pak, karena saya ada pesanan kue Pak. Berapa banyak? 1000 piece Pak. 1000 piece. Dia ninggalin gereja. Tapi nggak ingat, paling gede. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan, memuliakan nama Yesus. Tapi satu, kekawinan anak. Datang ke gereja bukan telah. Tetapi manusia lain yang tidak mampu oleh malapetaka itu tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat. Menyembah roh jahat saja tidak pernah berhenti. Kita dihentikan oleh apa? Oleh WL. WL udah gini aja. Kalau udah lagu ulang lagi, udah gini. Kenapa? Udah stop. Kenapa? Capek. Roh jahat jangan pernah capek. Manusia lain jangan pernah capek, dia bilang, ya udah berhenti aja. Lagu mah diulang-ulangnya 3 kali aja. Roh jahat bilang, gak mau. Saya maunya 100 kali. Diulang lagi. Manusia lain luar biasa. Kita ngakunya orang Kristen, tapi menyembah Tuhan burus. Ngakunya orang Kristen, baca firman burus. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat. Mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah absen, tidak pernah cuti untuk apa? Menyembah roh jahat. Roh jahat, meskipun roh jahat itu bagaimana? Dan apa? Berhala-berhala dari emas dan perak. Berhala-berhala dari emas dan perak, yaitu dari patung. Patung yang bagaimana? Coba lihat. Dari tembaga. Terus? Batu dan kayu. Terus? Yang tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat. Andai kata ini patung. Dia tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat. Si manusia lain itu bilang, gua harus terus menyembah, nggak bisa tidak. Tapi dia buta, nggak apa-apa, biarin dia buta. Pasti saya harus menyembah dia. Saya kesini. Patung, roh jahat, lihat. Saya nggak, dia buta, kagak bisa lihat. Buta, nggak hidup dia. Atau mendengar. Saya bilang, roh jahat, goblok kan? Diem aja, tolong. Roh jahat, patung. Goblok tuh. Kenapa? Dia bisa ngomong bisu. Terus lanjutin. Atau berjalan. Kita lihat ya. Ikutin ya. Kita lihat ya. Mana dia? Masih di gereja. Gila. Kenapa? Gak bisa jalan dia. Goblok. Bodoh. Yang bodoh gak bisa jalan. Gak bisa ngomong. Yang tuli gak bisa mendengar. Manusia lain. Sembah terus. Yang banyak udah bukan di lutut lagi. Yang banyak saya udah bilang salto dia. Sampai begitu. Gak pernah cuti. Kita enggak. Kenapa sih? Ada salah apa sih? Dengan Yesus itu ada salah apa sih? Yesus adalah Yesus yang hidup. Kok Anda nggak nyembah dia itu kenapa sih? Yesaya 14, 15, 13, 14. Sudah jatuh dari langit. Iya. Air bintang timur. Betul.
putra Fajar, Iya. engkau sudah dipecahkan Iya. dan jatuh ke bumi. Iya. Hai yang mengalahkan Iya. bangsa-bangsa. Lalu, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, engkau yang tadinya berkata, di mana dia ngomong? Di mana? dalam Di hatinya. hati. Dia bukan ngomong secara vokal, secara voice yang saat ini Anda bisa dengar. No. Dia ngomongnya di hati, bersembunyi, tersembunyi. Gak ada yang tahu. Malaikat-malaikat lain gak ada yang tahu. Kenapa? Di hati yang paling sangat dalam banget. Dia ngomongnya. Nanti dia, apa yang dia ngomong? Aku hendak naik ke langit, Aku hendak. Ntar ya, aku hendak. Aku hendak. Keinginan, aku hendak. Lanjut. aku hendak mendirikan tahtaku, Kedua, aku hendak mendirikan. Aku hendak yang kedua. Jadi ada 5 aku hendak. Aku hendak yang pertama, Tuhan bilang, gua ampuni. Saya ampuni lah, udahlah. Karena kamu hilang. Ya kan? Tuhan, betul, aku hilang Tuhan. Terus yang kedua, apa dia bilang apa? aku hendak Aku hendak lagi, Tuhan bilang. Yang ini bagaimana? Hilang lagi Tuhan. Tolong ampuni. Ya udah harus sifat gua ampuni dah. Karena istilahnya gua butuh lu juga. Oke? Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit aku pertemuan. hendak lagi, dia bilang aku hendak lagi Tuhan. Ya udahlah itu daging, itu daging itu lemah itu. Udahlah, ya jangan berbuat lagi ya. Iya oke Tuhan, terima kasih. Ya kan? Lanjut lagi. Aku hendak naik mengatas ketinggian awan-awan. Aku hendak lagi. Aku hendak lagi. Kan udah dibilang jangan ngomong aku hendak. Ini udah kali lu, kamu ngomong aku hendak lu. Aku juga sampai puyeng. Tuhan bilang, gimana sih kamu sih? Ya udahlah, ampunilah, udah penuh dengan kasih. Terus tadi Hendak menyamai yang maha tinggi. pasti dia bilang yang kelima, aku hendak lagi. Dia bilang, nggak bisa. Hendak. Yes. Pas jatuh dia bilang, Tuhan kenapa nggak ada pengampunan lagi? 4 kenapa? Karena lu bilang aku hendak 5 kali. Bosan. Akhirnya dia ciptakan manusia. Betul? Ciptakan manusia? Salah. Manusia tidak pernah diciptakan. Manusia itu dibentuk. Yang diciptakan tuh burung, langit, bumi diciptakan semuanya. Yang bisa diciptakan itu bisa punah, bisa hancur. Yang diciptakan semuanya. Tapi manusia tidak diciptakan. Yang diciptakan dari diri manusia adalah apa? Jenis kelamin. Yang diciptakan jenis kelamin, laki-laki perempuan diciptain sama Tuhan lewat manusia itu, tapi manusia dibentuk sama Tuhan. Bukan diciptakan dirinya sendiri. Makanya dia butuh manusia. Dan akhirnya dia akan menjadi anak Allah untuk apa? Menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Maka itu kau menyembah Tuhan harus sungguh-sungguh. Gak bisa kau menyembah Tuhan main-main doang gitu. Gak bisa. Engkau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daud menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paulus Silas menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya saking sungguh-sungguhnya tembok aja nggak kuat menahan getar. Dari perkataan Paulus, dari pujian Paulus nggak kuat, tembok aja udah mempertahankan. Semuanya nggak bisa lurus, jelas. Akhirnya tembok aja runtuh semuanya. Kenapa? Nggak kuat. Itu yang namanya mogok. Nggak kuat untuk apa? Nahan kemudian Tuhan puji-pujian. Nggak kuat. Mati 7 ayat 15. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Berarti kalau ada nabi palsu, berarti ada pengikut nabi yang palsu juga, yaitu jemaat palsu. Kalau ada pendeta palsu, berarti ada jemaat palsu. Kalau ada gembala palsu, berarti ada umat-umat Tuhan yang palsu. Lalu Yang datang kepadamu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. jangan pakai topeng. Topengnya ada topeng domba, topengnya ada topeng Yesus. Adalah sebenarnya dia bukan Yesus, tapi dia pakai topeng Yesus. Siapa? Para pendeta, para nabi, para rasul, para jemaat pelayan, dan juga WLC dan lain semuanya pakai topeng. Saudara lalu. Tetapi sesungguhnya Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. pada waktu dibuka, ternyata ini dia serigala yang puas. Tapi kelihatannya kayak domba. Fata Morgana, kita ini banyak Fata Morgana ini. Kelihatannya orang ini baik loh. Baik nih, kelihatannya kalem, lembut, luar biasa ya kan. Ngomong shalom, 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 wah luar biasa sekali. Mau nih, kalau mantu seperti ini saya mau nih. Padahal pada waktu udah nikah semuanya kuat, kopi ini buka seperti buat. Penjahatnya nih, malah dia apa bajingan dia. Kenapa? Dia pakai topeng Kristen, topeng ada di gereja, jemaat dari El Gibor. Mukanya cuma kagak dioperasi aja seperti Yesus. Yeremia 5 ayat 30 sampai 31 kita balik lagi. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang ngeri banget di negeri ini, di mana saat ini saudara dan saya hidup. Kengeriannya apa? Coba lihat ayat 31. Para nabi bernubuat palsu. Para nabi
Para rasul, pendeta kenal sama Tuhan. Dia memuji menyembah Tuhan. Dia worshiper. Dia pelayan Tuhan. Dia ada di komsel. Dia ada di persekutuan doa. Dia bisa main musik. Bahkan dia multi talenta. Lanjut, kenapa? Berbuat apa? palsu, Palsu terus. dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang Para imam yaitu guru di sekolah Alkitab teologi S1, S2, S3 sampai SNM. Terus ngapain dia? Ngajarin gimana? sewenang-wenang Ngajarin sewenang-wenang. Berarti nggak sesuai dengan firman. Pak, tapi dia apa? Profesor Pak, omong kosong. Profesor. Kalau dia tidak hidup wajib hidup seperti Kristus hidup, omong kosong. Yang surga tidak najis ada satu. Orangnya yang hidup wajib hidup seperti Kristus hidup, dia tidak najis. Dia bilang, mari hamba, aku cepat engkau dalam kemuliaan besar. Itu yang tidak najis. Tapi gelar itu najis. dan umatku menyukai yang demikian. Tapi umat Tuhan nyukain yang demikian, yang palsu-palsu memang suka. Nubuatan palsu, karunia palsu, suka aja semuanya. Datang ke depan, didoain hebat, tuh seneng gitu loh umat. Umat Tuhan tuh seneng gitu loh. Dan gitu tuh seneng gitu loh. Iya kan? Jadi ciprat-ciprat, iya kan? Sama minyak berapa ciprat-ciprat semuanya, iya kan? Tuh seneng aja. Gitu loh. Wah, ini ada pendeta nih dari luar negeri. Benihu namanya, Benihu. Sekarang Benihu udah tidak terkenal Benihu namanya. Benihu datang semuanya, wah bergegas semuanya, berbondong-bondong semuanya. Benihu sama saya, sama saudara juga sama. Kenapa dia tidak agung-agungin? Kenapa cari dia? Cari Yesus, bukan cari dia. Ngapain Benihu? Ngapain? Cari Robert Garden lah, Joseph Prince lah. Ngapain sih? Yang kau harus cari Yesus dan hidup kita. Yang lain itu nggak penting, saya juga kagak penting. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya betul, dari buah. Terus? Dapatkah orang memetik buah anggur Iya. dari semak duri atau Iya. buah ara dari rumput duri? Betul. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, Betul. sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Betul. Lalu? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, Betul. ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Ya. pasti ditebang dan dibuang ke Pasti dalam api. ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Berarti buahnya dari benihnya. Benih siapa Pak? Buah itu tidak mungkin bisa ada tanpa benih. Benihnya harus apa? Benihnya harus benih Kristus. Benih yang seperti apa Pak? Tidak ada lain saudara. Benih itu adalah benih kasih dalam kehidupan. Tahu tidak? Hukum Taurat itu dipres sama Yesus. Dikumpulin dari awal sampai akhir, dikumpulin semuanya, dipres, dipadatkan sama Yesus. Dipadetin semuanya. Padetin. Yesus ganti sama satu hukum. Kasih. Saudara, kalau ada kasih, tidak mungkin ada pertentangan. Kalau ada kasih, tidak mungkin ada dendam. Kalau ada kasih, tidak mungkin ada sakit hati. Kalau ada kasih, tidak mungkin corruption, tidak mungkin. Kalau ada kasih, tidak mungkin Anda menipu orang, mencuri barang orang. Tidak mungkin. Kalau engkau punya kasih, kalau engkau punya kasih, itu berjalan akan mulus total semuanya. Nah, Yesus bilang, Allah itu adalah kasih. Kenapa sih? Mencakup semua. Bukan urusan mengasihi, tapi kalau engkau hidup di kasih Kristus, kejahatan tidak pernah ada. Kejahatan ada. Apa begitu? Kenapa? Karena Anda tidak ada kasih. Selingkuh, kejahatan. Kok bisa sih Pak? Karena Anda nggak punya kasih. Kalau engkau mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi anakmu, tidak mungkin kau selingkuh. Dia nggak bisa nyangkal kasih itu. Kasih itu selalu ada dari awal sampai akhir. Dia menyembuhkan orang karena kasih. Orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, nyalitin dia. Melawan. Kenapa? Tidak melawan. Karena kasih. Itu saja. Karena kasih. Ini hidup kita nih, kenapa sih Pak? Kok banyak kejahatan? Ada tiba-tiba benci sama orang, ada tiba-tiba kesal sama orang, mau ngomongin orang. Kenapa sih? Nggak bisa berdamai sama orang. Karena Anda nggak punya kasih, udah jelas. Tapi Anda bilang, aku mengasihi engkau Yesus. Kosong. Firman Tuhan bilang, kalau kau mengasihi aku, tandanya kau mengasihi aku, mengasihi juga saudaramu. Kalau nggak kamu berdusta, firman Tuhan bilang. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, Ya. sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lalu, Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, Ya. ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. betul? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Ya. pasti ditebang dan dibuang dalam api. Ya. Jadi
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu, lanjut. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, Dengar baik-baik. Yohanes 15 ayat 16 sampai ayat 17. bukan kamu yang memilih aku, Ya. tetapi aku yang memilih kamu. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu, Ya. supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, Ya. dan buahmu itu tetap. Ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Ya, diberikannya buahmu, kepada firman Tuhan bilang buahmu tetap, saudara. Di dalam bahasa aslinya itu bukan tetap, bukan stable, no. Tapi buahmu tidak fiktif. Tahu tidak? Tidak palsu. Banyak orang Kristen punya buah palsu. Sebenarnya itu nggak ada buahnya, dia pakai kedok. Jadi cuma bentuknya, rasanya seperti Yesus. Padahal, tapi sebenarnya bukan. Saudara tahu ini? Nih, hah? Tahu nggak ini? Kuping gajah. Iya, kuping gajah bisa dari sini. Iya benar ini. Saya kelihatannya kuping gajah. Palsu ini. Kuping gajah yang asli ada di Taman Safari. Ini palsu pasti. Palsu ini. Tapi orang melihat ini kuping gajah Pak, yes. Bentuknya kuping gajah, yes. Tapi ini bukan yang asli. Yang asli ada di Taman Safari. Tapi ini kuping gajah Pak, iya betul. Orang lihat ada pandangan dia kuping gajah. Ini apa? Saudara tahu? Apa ini? Hah? Apa ini? Lidah kucing. Merebih. Kucing itu lidahnya nggak ada yang sepanjang ini. Ini kecil. Ini doang. Kecil. Iya kan? Tapi ini lidah kucing. Nggak ada di. Kucingnya ada di luar. Ini lidah kucing. Betul. Ini palsu. Fiktif. Terus ini apa? Telur apa? Gabus. Telur gabus ini. Ini telur gabus. Fiktif, palsu. Banyak orang Kristen hari ini bentuknya Yesus nih. Seperti Yesus enggaknya bentuknya. Padahal sebenarnya bukan Yesus. Tapi berbentuk Yesus. Ke kanan ke kirinya sama seperti Yesus. Langkahnya sama seperti Yesus. Tapi bukan Yesus. Apa? Saya cari dari dia. Apa mana gitu bingung saya. Gak ada apelnya. Why? This is the flavor. Ini adalah rasa. Banyak orang Kristen punya rasa Yesus, tapi bukan punya Yesusnya. Yang harus kau punya bukan rasa Yesus, tapi apa? Yesusnya harus hidup dalam hidupmu, dan hidup harus nyata. Bukan rasa Yesus. Palsu. Rasa apel ini palsu. Palsu. Ini lagi. Kayak inilah uang lain. Tabuan, endorse. Banyak. Banyak. Ini katanya jus. Jus apa? Jus, orange juice, jeruk. Dari kemana saya buka? Saya tuang semuanya. Jeruknya nggak ada loh. Bijinya aja nggak ada, ampasnya aja nggak ada. Tapi bilangnya jeruk. This is the flavor. Ini rasanya doang. Apa lagi? Ini jambu katanya. Tahu nih jambu apa nih? Jambu kayak kan monyet, jambu apa lah ya kan? Kita tidak tahu lah ya. Tapi yang pasti dia bilang ini jambu nih. Saya ngelihat minum jambu, apaan jambu ya? Jambunya nggak ada. Ini rasanya doang. Banyak orang Kristen hari ini cuma punya rasanya doang. Rasa Yesus, bentuknya Yesus. Padahal apa? Padahal itu sebenarnya itu bukan Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang sesungguhnya apa? Orang Kristen harus hidup wajib seperti Yesus hidup. Itulah Yesus dalam hidup kita. Ini palsu semuanya. Bentuknya sama. Ini dia Yesus nih. Alkitabnya sama. Tapi kelakuan yang berbeda dengan Yesus. Yesus gak ada yang merokok. Orang Kristen banyak yang merokok. Yesus gak ada yang main judi. Orang Kristen banyak yang main judi. Ya gak? Yesus tidak pernah selingkuh. Orang Kristen banyak selingkuh. Yesus tidak pernah korupsi, tidak pernah manipulatif. Beli barang 5.000, tulisnya 10.000. Mana pernah Yesus begitu? Tapi orang Kristen ya ngelakuin itu semua. Tapi bilang, aku mau jadi seperti Yesus. Bagaimana kamu mau jadi seperti Yesus sih? 5.000 sama 10.000 aja Anda dilep juga. Saudara, stop lah. Hari ini harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hidup yang main-main di hadapan Tuhan. Inilah perintahku kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Ngapain perintah? Kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seseorang akan yang lain. Berbuatlah baik. Jangan ngomongin orang. Jangan sakit hati. Jangan ada akar pahit. Jangan ada kebencian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan
masuk ke dalam kerajaan sorga, Betul. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Betul, yes. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, Ya. dan mengusir setan demi namamu, Ya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Ya. juga? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa dia bisa bilang pembuat kejahatan? Karena dia tidak hidup dalam kasih. Kenapa dia tidak hidup dalam kasih? Karena itu cuma Kristen KW, cuma Kristen palsu. Maka itu tidak pernah hidup dalam kasih, tidak pernah hidup menghidupi firman, tidak pernah hidup menghidupi Kristus dalam hidupnya dia. Hidupnya cuma satu, kelihatan orangnya bagus, kelihatan orangnya cakap, ngomongnya luar biasa, cakap luar biasa, tetapi hatinya busuk di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau. Hai orang-orang munafik, Ya, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu? orang itu adalah orang yang munafik, pakai topeng. Lalu, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, lewat bibirnya dia muliakan Tuhan, tetapi padahal hatinya jauh daripada aku. hatinya nggak ada buat Tuhan, nggak otot buat Tuhan. Tetapi kalau di atas timur luar biasa, nah ini luar biasa, tapi hatinya jahat, tapi dia punya kepentingan. Lanjut. Percuma mereka beribadah kepadaku, Percuma kamu beribadah, mendingan apa? Mendingan nggak usah ibadah, firman Tuhan bilang. Kenapa? sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya, karena yang diajarkan hanya perintah manusia aja. Ya kan datang ke gereja supaya apa? Setor muka, supaya apa? Supaya Bapak Pendeta lihat bahwa saya datang. Supaya apa? Supaya saya jangan didatangin, jangan besuk. Jadi kau nggak benar rindu untuk menang Tuhan. Lanjut lagi. Matius 23 ayat 28. Udah tinggal 2 ayat lagi. Nah, ini udah the flash lah ini lah. Ayo. Demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar dengan Di sebelah orang. luar kamu tampaknya benar. Kenapa? Karena kamu pakai topeng. Topeng apa? Topeng Kristus. Karena kamu penuh dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Ya kan? Di luar dari itu semua pada waktu topeng yang terbuka, ialah segala yang berbulu domba. Lanjut lagi. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan Tetapi di sebelah kejahatan. dalam kamu penuh dengan kemunafikan, kamu penuh dengan topeng. Dan apa? Kedurjanaan. Nah, yang terakhir. Ya, Yohanes 3 ayat 30. Terakhir. Hati-hati, jangan pakai topeng. Hati-hati hari ini harus menghidupi Kristus. Bagaimana supaya menghidupi Kristus? Kasih. Dan bagaimana supaya kasih? Ini ayat yang sangat bagus sekali. Ini ayat penutup buat kita semua. Coba lihat. Ia harus makin besar, Ia, yaitu Yesus, Allah yang hidup itu, ia harus semakin besar, semakin hebat, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Tetapi aku harus makin aku, kecil. yaitu saya, yaitu Andri Christian, harus semakin kecil, semakin tidak ada, semakin diinjek-injek sama orang, semakin nggak berarti, semakin nggak kelihatan. Tapi dia, Yesus, harus selalu hadir. Yesus harus selalu ada sampai orang lihat. Tahu nggak? Casing kamu memang betul Andri Christian, tetapi hidup kamu adalah hidup Kristus. Jangan sampai casingnya adalah casing Yesus, tapi hidupnya adalah hidup. Berarti Anda tidak menghidupi hidup Kristus. Firman Tuhan bilang, kalau engkau menghidupi hidup Kristus, engkau wajib hidup sama persis selaras dengan yang namanya Yesus. Hidup semua. Tuhan semua berkati.